Shalom, sudah dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas pasal yang baru. Tanpa terasa kita sudah sampai Matius pasal yang ke-16. Kita akan belajar 4 ayat pada hari ini. Matius 16 ayat 1, 2, 3, dan 4. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ceritanya orang Farisi dan Saduki, mereka adalah pemimpin-pemimpin dan kelompok-kelompok yang cukup penting di dalam agama Yahudi, mendatangi Yesus untuk mencobai dengan meminta tanda. Maksudnya, ayo kalau memang kamu itu Mesias yang dijanjikan, coba berikan kepada kami tanda. Nah, orang-orang Farisi dan Saduki ini aneh. Mereka ini padahal pada hari-hari biasa tidak bisa bersama-sama. Karena orang Saduki punya kepercayaan yang berbeda dengan orang Farisi. Contohnya, orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Sedangkan orang Farisi percaya. Namun kelompok yang berbeda, kelompok yang berlawanan bisa menjadi bersatu hanya untuk satu tujuan, yaitu melawan Yesus. Nah, hal-hal seperti ini memang kadang-kadang kita jumpai ya. Orang-orang yang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba bisa damai. Tiba-tiba bisa rukun. Salah satu tujuannya untuk menyerang kita. Hal-hal seperti itu nggak usah kaget ya. Karena sejak zaman Tuhan Yesus pun juga sudah terjadi. Ya, jadi nggak usah heran, nggak usah kaget. Karena hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar. Nah, mereka orang-orang Farisi dan Saduki ini meminta tanda kalau Yesus itu benar-benar Mesias. Dan karenanya Yesus menjawab di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tentang tanda langit yang seharusnya mereka bisa mengerti. Yesus berkata, petang hari langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Tetapi karena pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Mereka bisa melihat tanda-tanda hari, tetapi tanda-tanda zaman mereka nggak bisa melihat. Jadi sebetulnya kalau kita membaca apa yang dimaksud dari perkataan Yesus di sini adalah Yesus hendak berkata bahwa Allah telah memberikan tanda-tanda kepada mereka. Tanda-tanda yang menunjukkan siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Namun mereka tetap mengeraskan hati dan tidak percaya. Itu sebabnya dikatakan, ya sudah, kalau tanda-tanda yang sudah diberikan aja, yang seharusnya kalian bisa baca, kalian bisa ngerti, kalian tetap mengeraskan hati, kepada kalian gak akan diberikan tanda, kecuali satu, tanda Yunus, yaitu ini adalah satu istilah yang menunjukkan Yunus itu berada di perut ikan selama 3 hari. Sebetulnya Yesus sedang memakai istilah itu menunjukkan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah tanda yang diberikan dari sorga. Namun toh orang-orang Farisi dan Saduki tetap tidak percaya. Nah, selain itu kalau kita melihat Allah sebetulnya sudah memberikan banyak tanda kepada mereka. Tanda yang pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptislah yang pertama kali memperkenalkan Yesus kepada orang Israel. Dan sebetulnya tanda yang diberikan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tapi orang Farisi dan Saduki berkelit. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-21, pada waktu Yesus bertanya baptisan Yohanes itu dari
surga atau bukan. Mereka berdalih dan berkata, enggak tahu. Ya. Jadi mereka berdalih bahwa Yohanes itu bukan nabi. Karena Yohanes Pembaptis tidak membuat mujizat. Apakah betul? Nah, kemudian kita melihat bagaimana mereka ini hanya bersilat lidah. Kalau tadi pada waktu diajukan bahwa Yohanes itu nabi, mereka bilang enggak percaya karena Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi dan berkata bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Yesus ini adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Nah, tapi dasarnya mereka nggak percaya, maka mereka melemahkan Yohanes Pembaptis dengan berkata, Yohanes Pembaptis ini bukan nabi karena dia nggak bikin mujizat satupun juga. Tapi sekarang bagaimana dengan Yesus? Yesus sudah melakukan tanda mujizat yang lebih banyak dari siapapun di sepanjang sejarah. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang kerasukan setan kembali sehat, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Apa masih kurang tanda-tanda ini? Tadi bilang katanya Yohanes Pembaptis bukan nabi karena nggak bikin mujizat. Sekarang Yesus melakukan mujizat yang lebih dari yang lainnya. Mereka masih tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi jika tanda-tanda mujizat yang sekian banyaknya, nah orang mati dibangkitkan, siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Itu pun masih tidak membuat mereka percaya kepada Yesus. Dan kalau tanda-tanda mujizat itu masih dianggap kurang, maka tanda berikutnya adalah apa yang dikatakan Yesus. Angkatan ini tidak akan melihat tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Padahal kalau kita melihat dari segi ajaran saja, ajaran Yesus itu ajaran yang luar biasa. Ajaran yang lebih dari sekedar ajaran manusia. Bahkan orang-orang yang ada pada waktu itu takjub. Karena ajaran Yesus adalah ajaran yang penuh dengan kuasa Allah. Yang membuktikan bahwa dia adalah yang diutus Allah. Tetapi ajaran Yesus pun tidak mendapat tempat di hati mereka. Jadi kurang bukti apa lagi? Jadi kalau seandainya pun Yesus memberikan tanda, misalnya tanda yang lain misalnya, toh tidak menjamin bahwa mereka itu akan bertobat. Tidak menjamin bahwa mereka itu akan mengikut Yesus. Aneh ya? Sudah lihat tanda banyak sekali, masih belum mau percaya. Nah, mungkin kita bisa aja berkata seperti ini. Tapi mungkin kalau kita hadir pada masa itu, mungkin kita adalah salah satu dari orang Farisi atau orang Saduki yang punya attitude yang sama dengan mereka. Sudah melihat tanda. Sedangkan sekarang saja juga kadang-kadang seperti itu kan. Kita sudah melihat tanda, kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, sakit, dokter sudah angkat tangan, dikasih mujizat sama Tuhan, dapat kesembuhan. Dulu sepertinya hampir mustahil dapat jodoh, akhirnya Tuhan kasih jodoh. Lupa sama Tuhan. Sepertinya kita hampir mustahil untuk bisa hidup, tapi hari ini kita hidup berkelimpahan. Masih juga tidak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ini sebetulnya bukan kekurangan tanda. Kita sudah kebanyakan tanda. Tapi yang terjadi adalah manusia mengeraskan hatinya. Orang Farisi, orang Saduki mengeraskan tanda. Mengeraskan hati walaupun sudah ada tanda. Nah itulah seringkali, itu sebabnya saya seringkali berkata menurut Alkitab, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Jadi kalau Anda dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sebetulnya hanya kasih karunia loh. Hanya kasih karunia. Jadi bukan, kadang-kadang kita berdoa begini, Tuhan kasih dia mujizat Tuhan supaya dia percaya.
Tuhan, berikan mujizat kepada suamiku, berikan mujizat kepada adikku, kepada kakakku, mertuaku, kepada saudara-saudaraku, kepada karyawanku, kepada bosku, supaya mereka bertobat. Belum tentu juga loh. Belum tentu juga. Nah, saya sering berkata bahwa, saya menyimpulkan bahwa kita bisa percaya dan mengikut Yesus itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Karena Tuhan yang memanggil kita dan Dia setia. Itu mari kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan jangan melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Itulah tugas kita untuk memberitakan Injil kabar baik kepada mereka. Memberitakan Injil kabar baik bukan hanya lewat mulut, bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui perbuatan kita sehari-hari. Dan juga tugas kita lah yang berdoa supaya Tuhan membuka hati mereka dan membuka mata mereka sehingga mereka dimampukan untuk percaya dengan iman. Agar kasih karunia Allah juga boleh mereka terima dan mereka alami. Dan mereka pun juga boleh menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Bersyukur untuk kasih karunia Allah yang memungkinkan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat orang Farisi, orang Saduki sudah melihat tanda orang mati dibangkitkan, sudah melihat tanda orang kusta dipulihkan, orang bisu berkata-kata, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Mereka sudah mendengarkan pesan-pesan dari Yohanes Pembaptis, mereka sudah melihat pelayanan Yesus, mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus, mereka masih tidak percaya. Bersyukur kalau Anda dan saya adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kepercayaan kepada Tuhan Yesus ini jadi olok-olokan banyak orang ya. Saya sering nonton YouTube ya. Debat-debat kadang-kadang bahkan ada pemimpin-pemimpin agama lain yang mengolok-olok orang Kristen. Ya, menjelek-jelekan katanya Yesus anak Allah. Ya, lah bapaknya siapa, ibunya siapa, anak Allah. Memangnya Allah beranak dan sebagainya. Ya, biarkan sajalah. Orang yang belum terbuka hatinya oleh karena kasih karunia Allah. Ya, tugas kita mendoakan. Tidak usah membenci, tugas kita mendoakan. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan supaya Roh Kudus menjamah mereka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rasul Paulus saja yang tadinya masuk dalam tokoh agama Yahudi, dia bisa bertobat dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi bersyukur, satu, kita yang sudah diselamatkan kita bersyukur. Yang kedua, kita masih punya tugas membagikan kabar baik kepada mereka yang belum percaya dan juga mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih karena kami diberikan kasih karunia sehingga kami bisa percaya kepadamu. Walau kami tidak melihat secara langsung Yesus mati dan dibangkitkan, tapi kami percaya itu anugerah yang luar biasa. Dan semua itu datangnya daripadamu. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang seperti yang ada di dalam Matius pasal 16 ayat 1-4 ini. Orang-orang di sekitar kami yang perilakunya seperti orang-orang Farisi dan Saduki yang mengolok-olok, yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, buka hati mereka. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka supaya mereka pun juga boleh membuka mata dan hati kepada kasih-Mu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tidak sekedar hidup bagi diri sendiri. Kami adalah garam dan terang dunia. Kami harus berfungsi untuk supaya orang lain di sekitar kami melihat Yesus melalui perkataan kami dan melihat Yesus melalui perbuatan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa esok dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya.